Dan hati-hatilah, paling hati-hati. Jadi betul-betul hati-hati, yaitu apa? Ketika kita mengambil pembeli, di dalam pembelinya apa? Kita mengambil penjual saudara kita. Maksudnya apa? Atau mengambil pembeli dari pembeli saudara kita. Contohnya seperti itu. Apa sih maksudnya yang seperti itu? Contohnya ya, misalkan ada orang di pasar misalkan. Sama, sampingan, sama-sama muslim. Jualan apa sih? Sampean biasa dagangnya apa? Dagang jajan misalkan. Dagang misalkan jajan apa namanya? Dagang inilah, dagang beras misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala menghadiri majlis yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi kita curahan rahmat dan maghfirahnya. Mari kita mulai pembacaan kitab. Kita lanjutkan bacaan kitab Nasihat Diniyah dari Imam Haddad. Dan sebelum kita membukanya, kita tawasul dulu kepada beliau supaya insyaallah ilmu yang kita baca malam ini akan bermanfaat sampai yaumil qiyamah. Fatihah Rasulullah Muhammad tilawala Rasulullah wa ila Rasulullah Muhammad Indonesia wa ila Rasulullah Habibullah Haddad wa ala Rasulullah Muhammad Rasulullah Furuhi Allah derajat wa fatihah Rasulullah wa nabi wa barakatuh wa nurimu bi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tentang adabnya pedagang. Waqala alaihi wassalam, Nabi SAW bersabda, man agalana diman bai'atuhu agalallahu athrata yaumul qiyamah. Wa fil hadits sahih, innallaha utiya bi abdin lam ya'mal khairan qad ghaira annahu kana yudayinun nas wa kana ya'muru ulama'ihi bitaysir 'alal mu'sir wa tajawuzu 'alal musir yaqulu la'alla Allah yatawajjaz anna qala Allahu lahu nahnu aula bidzalika minka fatajawaz anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, barang siapa yang dia itu mempermudah orang yang dia itu menyesal belinya, maksudnya nunda orang yang dia itu balik garansinya. Kan kalau misalkan kalau orang itu jual beli ada garansinya. Nah, semisal itu orang memang tidak mau ya, kadang ya mungkin orang zaman dahulu masih gampang ya, kalau tidak kayak zaman sekarang ya. Misalkan beli sesuatu kayak contohnya barang mahal tapi dia itu bukan elektronik apa ya, barang mahal yang tidak elektronik. Sekarang serba elektronik semua. Misalkan beli marmer ya, beli marmer kan enggak ini ya, enggak ngurang sama sekali harganya ya. Pas dia beli marmer, mungkin pas dia beli marmer, misalkan beli marmer yang kelas atas punya, yang nomor 1 punya dia, saking kepinginnya beli marmer itu enggak tahu buat apa ya, misalkan buat lantainya rumah atau buat apa dan lain-lain. Kok mau pulang enggak ada ongkos, bingung deh ya apa. Nah, dibalik lagi sama orangnya. Nah, ini orang yang penjual ini kalau misalkan mempermudah proses pengembalian tadi itu, apa katanya Nabi, maka Allah akan mempermudah dia di hari kiamat nanti. Jadi kalau jual beli itu apa ya, permudah apa, misalkan sekiranya barangnya tidak rusak, barangnya tidak ngurang, bisa dikembalikan sekiranya kita permudah urusannya ya. Kalau misalkan sekiranya jualannya di tempat-tempat yang apa kayak HP biasanya buka langsung langsung kurang harganya. Tapi kan ada beberapa yang dimana itu kayak apa namanya, kayak peraturannya lah, peraturan ini toko tidak boleh kembali apa segala macam ya. Kalau punya toko sendiri ya usahakan lah, maksudnya seperti tadi supaya apa,
supaya nanti di hari kiamat Allah Ta'ala nanti dipermudah kita di hari kiamat nanti. Ya. Dan di hadis sahih yang lain dikatakan sesungguhnya Allah datang kepada hamba, maksudnya datang ini kayak melihat hamba yang dia itu tidak punya amal sama sekali, tidak punya amal baik sama sekali, akan tapi dia ini suka ngutangi, dan dia ini tipe orang yang ngutanginya ndak maksa kalau minta, kalau memang ndak bisa nanti ya, kalau memang kalau bisa bayar sekarang, kalau ndak bisa nanti ndak apa-apa. Jadi kayak mempermudah orang yang berhutang. Dan dia berdoa sama Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan pekerjaannya anak ini bukan pinjol ya. Kalau pinjol nih lain lagi, dia riba ya. Ini enggak, kita minjemi orang dan suka misalkan kita punya usaha nih minjem. Tapi enggak boleh ya kalau minjem ini. Enggak boleh. Kecuali kalau minjem motor, minjem enggak apa-apa. Kayak sewa mobil, sewa motor. Kalau sewa uang enggak boleh ya. Utangi uang itu enggak boleh sebenarnya. Tapi ini misalkan pedagang, dia dipinjam uangnya sama orang. Pikirnya dia kalau misalkan tidak apa-apa ya, kalau misalkan tidak bisa balikkan sekarang, besok aja, besok mau terserah, pokoknya bisa baliknya kapan. Dan dia doa sama Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan pekerjaan yang aku ini diampuni. Takutnya apa, nanti takutnya terselip tergitu ya. Jadi kan orang kalau ngutang ini kadang takutnya nanti takutnya nanti riba, takutnya nanti ambil keuntungan yang lain. Seperti contoh dari Imam Abu Hanifah. Dari 4 imam, beliau itu orang kaya, betul-betul orang kaya. Dan hobinya beliau itu apa? Suka ngutangi orang. Abu Hanifah ini suka ngutangi orang, suka. Suatu saat ada waktu beliau jalan nih, hujan mau berteduh ke rumahnya orang itu, dilihat tidak mau berteduh. Ditanya sama imam, dia sama orang-orang ditanya, kenapa wahai imam? Sampai bisa sudah kehujanan, sudah selesai hujannya, ditanya sama orang, kenapa tidak berteduh di sana aja? Mungkin kalau sampean berteduh di sana tidak mungkin kehujanan. Tapi apa katanya Abu Hanifah? Itu orang yang punya rumah utang sama anak. Takutnya nanti kalau anak berteduh, anak ngambil keuntungan dari anak berteduh tadi itu. Saking waroknya akan utang. Suka utangi orang, kalau tidak bisa bayar langsung ambil. Ya orang kaya ya, zaman beliau. Kalau zaman sekarang atau orang kaya mungkin 100.000 saya diminta ambil ngotot ya. Ini saya wingi. Tapi repot ya. Ya gini, zaman sekarang ini kadang tidak nyadar ya, yang ngutang, apalagi yang ngutang ya. Minta kayak pengemis, kalau kalau dimintai kayak juragan. Seakan-akan dia yang punya uang sudah ya. Alhamdulillah mentalik. Orang-orang yang salah satu orang-orang yang dilaknat oleh Allah itu adalah orang yang dia itu ngutang niat tak bayar. Itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang tidak mungkin masuk surga sudah. Niatnya dia saja sebelum ngutang itu sudah bikin dia tidak masuk surga, karena utang ini berat ya. Atau nanti kita sering dengar kan di pemakaman itu kan kalau ada utangnya yaitu jenazah, nanti dia dilarikan kemana, ke orang-orang yang orang terdekat atau orang ahli warisnya dan lain. Itu supaya apa? Supaya yang di dalam kubur ini tenang, tidak ada utang lagi. Karena kalau ada utang, iya kalau pahalanya banyak. Ini kalau misalkan pahalanya sedikit, diambil kebaikannya. Kalau tidak ada kebaikan di dalamnya, diambilkan dosa dari orang yang diutangi tadi itu untuk dia. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi memberatkannya utang nih. Naudzubillah. Jangan sampai mudah-mudahan kita meninggal tidak ada utang, bebas dari utang apapun itu, utangnya sama Allah, utangnya sama manusia. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kullu qardin sadaqah, wa qala alaihi wasallam, ra'aitu lailatul usri bi ala babil jannah as-sadaqah bi usri amsalha wa qard bi thamaniyah asyr. Al-hadis. Nabi SAW bersabda, setiap utang itulah termasuk sedekah. Jadi kalau misalkan kita kepingin sedekah, lebih bagus ngutangi. Tapi kalau sama pengemis tidak mungkin kita ngutangi. Ya kita sedekah, tapi kita ngutangi itu termasuk kita sedekah juga. Ya, sama orang. Meskipun uang kita nanti kembali. Ya.
Terus nih dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi dalam sabda yang lain, aku melihat di malam ketika aku diisrokan, Isra Mi'raj, di pintu surga tertulis, sodakoh itu 10 sepertinya, maksudnya 10 kebaikan. Kalau kita sodakoh 100.000 jadinya 1 juta, kebaikannya seperti itu. Kalau misalkan apa, utang 18 kebaikan lipat, 18 kali lipat maksudnya. Nah, pernah ditanya apa, Ana sendiri pernah tanya, kenapa kok misalkan sodakoh sama utang lebih gede, utang apa lebih gede pahalanya utang? Dijawab sama yang tak tanya tadi itu, karena kalau sodakoh belum tentu orang itu butuh, tapi kalau utang pasti orang itu butuh. Makanya di situ lebih gede pahalanya. Karena apa? Kita bantu orang yang membutuhkan. Ya, sodakoh juga membantu orang yang membutuhkan. Cuma paling butuh orang yang paling perlu orang yang utang. Ya, daripada orang yang kita sodakoh. Ya. Wal yahdar kullal hadri minal bay'i ala abai akhi wa syara ala syara akhi. Wa mithalu dhalik ay yaqula lil ba'i wal mushtari fi zaman al khiyar ay yabi'uka khair hadha bi arkhas minhu wa ashtari minka hadha bi aktsari min ashtara dzalika muharramun manhi anhu. Dan hati-hatilah, paling hati-hati. Jadi betul-betul hati-hati, yaitu apa? Ketika kita mengambil pembeli, di dalam pembelinya apa? Kita mengambil penjual saudara kita. Maksudnya apa? Atau mengambil pembeli dari pembeli saudara kita. Contohnya seperti itu. Apa sih maksudnya yang seperti itu? Contohnya ya, misalkan ada orang di pasar misalkan. Sampingan, sama-sama muslim. Jualan apa sih? Sampean biasa dagangnya apa? Dagang jajan misalkan. Dagang misalkan jajan apa namanya? Dagang beras misalkan. Ya, dua-duanya dagang. Nah, sampean buka dagang beras juga, tapi ngulaknya di pasar. Nah, ini sebelahan si pembeli ini mau beli ke sebelah ini, tapi sudah mau sepakat si pembeli yang A, si B divisi sama si B yang pembeli ini. Ojo tuku nang kono, tuku dek kene tak kayak murah. Sama seperti waktu kita menjual, membeli. Kalau misalkan kadang ada orang yang beli HP, oh ini HP ini aja ini, sudah segini ya, 300 ya Anda beli ya. Nah, orang sebelah yang lihat, bagus juga, wis 500 tak bayari. Nah, seperti ini adalah perbuatan yang haram. Jadi mengambil pembelinya saudara kita dan mengambil penjual dari saudaranya kita, sama seperti itu ya. Tak boleh seperti itu, haram seperti itu. Dikatakan oleh Muhammad seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita tawar-tawaran tuh, kalau tawar-menawar tidak masalah. Tapi kalau sudah deal, misalkan ini ya, sampean punya itu HP 300.000, oh ya wis deal, sudah mau dibayar, ojo sih iki tak cukup 500. Kalau masih tawar-menawar, dalam segi tawar-menawar tidak masalah. Misalkan cara kayak orang lelang ya. Dilelang misalkan ini benda langka ini. Ayo siapa yang mau 500? Oh ya 500. Yang mau lebih tinggi lagi 800. Nah, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah deal 300, ada orang datang tiba-tiba kini tak bayar 500. Ojo tak bayar 500, ojo keno aku. Misalkan itu. Nah, itu haram seperti itu ya. Ataupun yang contoh yang pengkulak tadi ya. Wa kadzalika najis wa huwa yazida fi thamani sil'ah min ghairi raghba fi liyaghurra ghairi an minal muslimin. Dan ini ada salah satu dari golongan najis, yaitu biasanya ini penjual-penjual curang seperti ini misalkan. Ya seperti tadi. Najisnya apa sih? Dia menawar secara tinggi, tapi dia tidak niat beli. Niat apa? Misalkan biasa ada kong kali kong di antara pembeli dan penjual. Bukan dari pembeli, ada kong kali kong antara dia sama penjualnya. Contohnya misalkan kayak tadi HP 500 iki iki lek gelem 500. Si pembeli kadang mikir kan, 500 biasanya kini pasaran gak sampai sakmono. Tiba-tiba ada orang datang, wis ngopo 500, tak bayar 500.
Nah ini si pembeli kayak merasa oh ya udah ada sekarang ini tak pay 500. Kau istilah 500 sampai tahu-tahu sampai 1 juta barangnya. Ternyata dibeli. Ternyata apa? Yang tadi orang tadi yang pura-pura membeli itu jadi kong kali kong sama penjual. Ini haram juga. Salah satu yaitu perkaranya namanya an-najish. Najish ini itu orang yang tadi itu, orang yang dia itu kepingin menawar tapi tidak niat membeli. Wal yahdar aidan min al-ihtikar ta'am fa innahu muharramun syadid tahrim. Faqad waradat fihi akhbar fi tashdidatil hailahi mithlu qawli alaihi salatu wassalam man ihtakara ta'aman arba'ila lailan faqad bari'a minallahi wa bari'a Allah minhu. Wa qala Allah alaihi salatu wassalam al-jalib marzuq al-muhtakir mal'un. Wa qala alaihi salatu wassalam la yahtakir illa khati. Dan hati-hati juga kepada orang yang suka nimbun makanan. Apa saja itu ya? Ya contohnya di negeri seberang ya, yang dia itu nimbun nimbun beras, udah nimbun beras, nimbun apa? Nimbun minyak lagi, sampai apa? Sampai mahal karena ditimbun, ya. Dan ini sudah pernah terjadi ya, yang sering kita dengar beritanya ya, dari negeri seberang. Nggak tahu negeri mana, nggak tahu. Pokoknya negeri seberang gitu. Ya, itu adalah salah satu keharaman yang dia itu salah satu kayak syadidut tahrim. Kalau sudah dibilang syadidut tahrim ini mendekati apa? Dosa besar sudah. Ya, orang yang suka nimbun makanan. Nimbun makanannya itu apa sih? Maksudnya tujuannya itu apa? Tujuannya untuk apa? Untuk tadi, untuk memahalkan barang, disimpan nanti kalau sudah mahal baru dikeluarin. Itu haram. Tidak boleh. Al-haram. Dan Nabi SAW bersabda dalam menimbun makanan ini, barang siapa yang orang dia menimbun makanan selama 40 malam, maka apa? Allah Ta'ala melepaskan tanggung jawabnya dan Allah Ta'ala lepas dari dia. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tidak mau berurusan sama sekali sama dia. Alhamdulillah min dzalik. Orang-orang yang dia itu suka nimbun makanan ya. Apa saja? Minyak, beras, kemiri, bawang dan lain-lain. Ya, pokoknya termasuk makanannya, bahan pakan bawangannya, bumbu dan lain-lainnya sekiranya bisa dimakan ya. Dan Nabi SAW bersabda di sabda yang lain, al-jalib marsuk. Jalib ini kayak orang yang dia mengeluarkan, tidak nimbun. Yaitu apa? Marsuk. Dia narik rezeki. Tapi orang yang menimbun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW di sabda yang lain, tidaklah sesuatu orang yang menimbun kecuali pendosa. Jadi kalau orang dia itu pendosa pasti nimbun barang ya. Naudzubillah min dzalik. Ya salah satunya dari ini ya, para pejabat negeri sebelah ya. Ya. Negeri seberang. Ya. Sengaja ditimbun sama dia supaya apa? Supaya tinggiin nanti kasihan ya yang miskin-miskin ini, yang mesti yang dia itu kadang alhamdulillah maksudnya ada beberapa orang yang dia itu apa? Beli beras sehari 1 kilo. Karena apa? Karena penghasilannya segitu sudah ya. Ya alhamdulillah kalau ada orang yang misalkan orang-orang mampu ya kadang beli beras satu harinya maksudnya kalau habis beras langsung beli yang 25 kilo ya. Tapi ada beberapa orang yang dia itu cuma bisanya beli sehari beli 1 kilo, beli 1 kilo. Itu belum sama lauknya dan lain-lain ya. Dan alhamdulillah kalau misalkan memang kita dikasih rezeki sama Allah bisa beli beras yang banyak, itu salah satu rezeki dari Allah ya, dan satu rahmat dari Allah Ta'ala supaya kita bisa makan gitu, supaya tidak khawatir. Kadang kalau misalkan bingung kan orang kan, kalau iki besok naik apa ndak, bingung kan, besok tiba-tiba naik 20.000 asalnya 17.000. Tapi kalau orang yang dia itu belinya langsung 25 kilo ndak kepikiran, sudah mau naik mau turun terserah, sudah pokoknya anak sudah bisa makan 25 kilo ini sudah. Ya, untuk 1 bulan misalkan ya, 25 kilo. Wa qala alaihi wassalam, dan Nabi SAW bersabda, man ihtagara ta'aman arba'ina yauman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu kaffara. Wa fi hadits innal hagirin wa qatalan nufus yahsyaruna yaumal qiyamah ma'an. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia menimbun makanan selama 40 hari, akan tapi setelah itu makanannya dia apa? Bukan dijual tapi disedekahkan. Itu tidak menghapus dosa karena menimbun tadi. Bayangkan, ya.
Cuma niat nimbun, mungkin niat nimbunnya karena tadi mau dijual karena mahal, tapi tidak jadi wis tak apa-apa. Tak enak kok ini anuai disedekahkan, itu tidak menghapus dosa yang menimbun tadi. Alhamdulillah min dzalik ya. Dan Nabi SAW di hadis yang lain bersabda, sesungguhnya orang yang dia penimbun dan orang yang membunuh jiwa, maksudnya pembunuh, akan dibangkitkan di hari kiamat bersamaan. Bayangkan disamakan sama pembunuh sama Allah Ta'ala. Berarti dosa besar kan kalau sini. Soalnya disamakan sama pembunuh. Kalau pembunuh kan pasti dosanya besar kan. Ini disamakan sama pembunuh sama Allah Ta'ala. Jadi salah satu dosa yang besar yaitu penimbun makanan ya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'na al-ihtigar ayyashtaril insan ta'amman fi awqatil ighala wa syadid hajat nas li at'amiha thumma yakbi'u wa yashbul li bai'i bi aghla. Maknanya penimbun yaitu dia beli ketika manusia di awqat ashtari insan ta'am fi awqatil ighala. Dia menjual makanan itu kepada manusia ketika waktu yang mahal dan waktu ketika hajat hajat ya. Manusia itu mesti perlu kepada makanan ini. Jadi dijual mahal sama dia. Ketika waktu yang mahal baru dia jual. Kemudian dia menyembunyikannya di waktu di waktu yang lagi murah ya. Kalau lagi murah disembunyiin sama dia. Nanti kalau waktu mahal baru dikeluarkan. Na'udzubillah min dzalik, yaitu al-ihtikar. Al-ihtikar, orang-orang bukan ihtigar. Ihtigar nih ihtikar nih kayak orang-orang ihtikar nih kalau pakai qaf dia itu kayak orang rendah gitu, kayak orang jelek ihtikar. Kalau ihtikar dia itu tadi penimbun tadi ya. Beda. Wa inna khadha fil waqtir rukhas ala niyati biyad dakhilil ghala aw kana min ghillatihi zaidan ala hajati fadakhir ala tilka ni'ah lam yakhilu fi dzalika min karihati syadidah. Dan jikalau misalkan ya kita manusia ini yang tidak jualan, kita beli beras banyak-banyak, takutnya nanti kita sembunyikan, maksudnya kita makan, takutnya nanti kita beli banyak sekarang karena murah, nanti takutnya mahal lagi. Terus atau orang yang dia itu makanya intinya menyembunyikan beras, bukan menyembunyikan beras. Kita nyimpen beras untuk kita makan tapi berlebih gitu. Apa ini hukumnya? Karohah syadidah. Makruh yang betul-betul makruh, yang mendekati haram ya. Kalau misalkan kita beli yang lebih dari kebutuhan. Jadi kita beli seadanya sudah. Ya. Yang maksudnya kebutuhannya kita berapa ya segitu sudah, tidak usah beli dan lebih-lebih ya. Karena makruh katakan Imam oleh Muhammad. Wa syara fil qatal azim min mahabbatil waraghbah fi ghalal as'ar walau salima min ad-dikhar ta'am lima salima min habbatil ghala allati hiya a'zamu masyaqqah 'ala al-muslimin. Faqad kana salafus salih yakrahuna al-bai'a wa syara fil at'ami lima dzalika min ta'arrud li darurah insan bihaitsu yakrahu sa'araha wa ihbatul qata wal ghala. Para salafun salih karena kenapa sih makruhnya itu kita nyimpen banyak? Karena kita takut nanti barangnya jadi mahal, kita susah mau belinya lagi ya. Dan ini di mana para orang muslim nanti kesusahan kalau misalkan beras kita sudah borong, nanti orang muslim kesusahan mau membeli beras dan karena mahal. Makanya dikatakan makruh syadidah. Dan di sini salafun salih tidak suka mereka tuh dagang kebutuhan makanan. Karena karena di situ itu adalah kepentingan manusia dan itu pasti katanya itu di sini takutnya nanti kenapa salafun salih itu membenci untuk jual beli makanan, karena mereka itu merasa karena makanan ini pasti dibutuhkan dan waktunya mahal dan pasti laku. Nah, itu makanya mereka dan dari kebenciannya mereka itu karena ini takutnya nanti menyusahkan manusia seperti itu. Makanya mereka tidak suka dagang dagang kayak makanan yaitu sembako dan lain dagang sembako mereka itu tidak suka. Para salafun salih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberi kita rahmat
kita dan keluarga kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin.